Gimana sih kayak Apa hubungannya PKS sama baju hitam? kayak Habib gitu. Habib siapa? Lu mah ntarnya dimasukin, males gua mah. Emang udah dari tadi. Kan bisa diedit Kagak juga. ada. Enggak. Sejak kapan gua ngedit? Panas. Namanya juga tropis. Apalagi kan kita kan di pool gitu, jadinya ya panas. Apa full bis? Iya. Enggak, kenapa lu pakai baju hitam kayak PKS? Boleh sambil ngerokok gak sih? Ya boleh lah. Gila. Gua rokoknya rokok ilegal, cuy. Suruh siapa rokok yang legalnya mahal? Ay, goblok. Ngomong rokok ilegal di ini. Ah. Edit dong. Kagak ada edit capek gua. Tadi kita mau bahas ini kan apa tentang snowman apa tadi tuh? Ya, snowman dan Bukan ini apa tuh? gua tuh apa perutnya habis selesai makan siang kenyang banget serius. Ngap. Tapi kalau kopi segelas lagi makanya oke. Kopi segelas lagi. Iya kata gue juga hayu ngambil. Di jeda ya. Nggak perlu. Tuh kan, lebih terang. Ada Halo. koreknya nggak? Ada dong. Hmm. Ini udah mulai ya? Belum lu jawab pertanyaan gua, kenapa lu pakai baju hitam ini PKS? Enggak, saudara gue itu bajunya kayak gini, kayak baju-baju koko gitu. Oh, bukan warnanya, bentuknya. Bentuknya Shanghai gitu kan ini nih. Terus kenapa lu kaitkan sama PKS? Baju koko sama PKS? Saudara gue, tetangga-tetangga gue, teman-teman gue pada pakai baju koko gini dan mereka tuh kebanyakan dari situ. Terus salah memangnya kalau mereka anggota PKS? Bener banget, malah gue setuju. Yang lagi Sumpah. viral, Dark joke. yang lagi viral itu kan Asian value. Iya. Gitu. Gak usah bawa-bawa ke komedi pinggir jurang ya nanti ya. Sama kayak video ini mau gue kasih judul Asian value gitu. Bukan Asian Got Talent. Gue kan pasang status Asian value di WhatsApp, ya kan? Terus temen gue kok komennya kayak judul film Jepang, tapi konotasinya kayak film Jepang porno. Emang ada ya film bokep Jepang yang judulnya Asian value? Gue perasaan kalau nonton bokep tuh nggak pernah lihat judul-judulnya deh. Iya betul sih. Aktrisnya aja. Enggak, gue juga nggak peduli aktrisnya, nggak peduli nama aktrisnya. Iya, terus gue juga nggak pernah nonton bokep tuh dari awal sampai akhir, nggak pernah. Udah pas lagi pengen nonton ininya, Oh. udah. Tapi kalau gue boleh tahu, yang lu tonton cowok sama cewek atau cewek sama cewek atau cowok sama cowok? Betina dan betina. Kan ada kategori cowok sama cowok kan? Ada. Lalu nonton? Gue sering nonton tuh cewek sama cowoknya. Oh, enggak, gua nanyanya kalau cowok sama cowok lu nonton? Enggak dong. Cewek Masa? sama cowok. Tapi yang sering gue lihat yang cowoknya. Oh, Pas adegan ceweknya gue skip. oh. Cowok Karena itu kategori cowok cewek tapi yang mata lu ke arah ke cowoknya. iya, karena nggak boleh dong gue nonton yang bukan muhrim. Kaitannya sama PKS apa? Udah lewat loh itu. Asian value. Asian value. Kalau nggak salah sih gua baca-baca Asian value itu adalah nilai-nilai orang-orang Asia. Yang kalau menurut gua itu harusnya positif. Seperti Nih ya, sebelum ke situ ya, ya, gue tuh tadi Asian value itu gue kira emang judul kayak judul film atau komunitas negara-negara Asia atau apa. Gue gak ngerti maksudnya value. padahal Asia. video ini kan dibikin tanggal 13 Juni. Sementara tanggal 13 Juni itu Asian value itu kata itu udah sangat viral, tapi kalau nggak ngeh sih sama sekali. Karena Lu tontonannya apa kalau di ketutup YouTube? kasusnya almarhum Vina. Enggak dong.
Iya, Asian Value gue Asian baru Value itu setelah Vina iya. viralnya. Jadi kalau lu bilang ketutup sama kasusnya Vina itu terkesan Asian Value dulu baru Vina. Ini mau Vina dulu. Iya, Vina dulu baru Asian Value Ah. kan. Nah, sedangkan FYP gue isinya Vina semua. Oh, lu suka ini ya, apa namanya, ngelihat orang disiksa. Nggak suka ngeliat orang disiksanya. Gue tuh kebanyakan gue tuh mirip sama kebanyakan orang Indonesia yang berperan sebagai detektif, dan syukurnya emang kayaknya sih apa ya? Lu kayaknya buang itunya di sini deh, lebih aman. Kenapa? Takutnya ntar lu ke situ kemana nggak terpantau di sini aja. Oh, Nah gitu. Tapi sebenarnya ada asbak. itu loh. Rusak kayak bawahnya. Kopi sekalian, Ada asbak. asbaknya bagus tahu. Gue masukin tas ah. Jadi sebenarnya barusan itu selesai kami berdua ngikutin satu acara di Aston Serang gitu. Jadi habis selesai acara, udah selesai makan siang, menikmati salah satu sudut Aston Serang yang enak itu di pool gitu kan, karena kan bisa ngerokok juga gitu. Cuma jamnya yang salah. Iya, sekarang jam 2 siang. Jam 2 siang di pool. Kenapa lu suka FYP? Apa namanya? FYP ya di TikTok. Kenapa FYP lu banyak muncul Vina? Kenapa? Karena lu suka ngelihat cewek disiksa? Enggak. Enggak. Lu pengen apa tadi? Seperti detektif-detektif gitu. Iya, gue Kenapa? karena yang nongol itu kan tadinya kan pemeran Egy-nya itu kan ganteng kan. Nah, itu Oh, lu suka sama cowok ganteng. itu viral, kata gue nih kenapa. Nah, pas film itu rilis, nongol juga tuh berita-berita tentang sebelum dia jadi pemeran Egy. Di situ kata gue, oh jadi viral, terus muncullah kasus-kasusnya. Nah, penasaran dong, sekali dua kali gue update terus tentang perkembangannya. Nah, terus jadi tiap hari nongol lah itu FYP gue, isinya begitu semua. Ketutup lah kayak Asian Value segala macam itu nggak nongol. Oh. Sebenarnya kalau di FYP gue tuh ya, kebanyakan kasus Vina sama spek-spek mobil sih. Gue biasanya nggak tahu isinya spek-spek mobil. Mobil ini dibandingin sama ini lebih ini. Oh. FYP gue sih isinya itu biasanya. Lu orang dari dunia otomotif. Nggak dunia otomotif, ngerti sih enggak, cuman suka komparasi aja. Itulah kenapa lu agak asing dengan istilah Asian Value. Iya. Tapi kan tadi sedikit banyak gua sama lu udah ngobrol. Iya. Asian Value. Mm-mm. Asian Value itu sebenarnya kalau yang gua tahu ya, nanti bolehlah tulis di kolom komentar ya. Itu hal-hal positif yang menjadi nilai orang-orang Asia. Seperti terusin, Seperti gotong gotong royong, royong, ramah tamah, selalu senyum, terus welcome kepada orang-orang asing dari luar negeri. Iya. Karena ada satu peristiwa, satu kejadian yang seakan menggeserkan istilah Asian Value menjadi hal yang negatif. Ya. Gitu. Peristiwanya apa? Kejadiannya apa? Ya itu udah viral lah, cari sendiri gitu. Nah, tadi gue juga baru taunya tadi ya, sempat ngobrol tadi. iya, makanya Asian Value sekarang disindir-sindir, nyinyir-nyinyirin. Oh, berarti kalau dinasti politik itu Asian Value dong. Iya. Oh, kalau misalnya ketika minjem duit dia sok-sok manis, ketika dia ditagih dia lebih galak yang minjem daripada yang minjemin, itu Asian Value dong gitu kan. Terus oh misalnya datang terlambat karena macet, ya udah dipermaklumkan. Kamu memang nggak apa-apa itu mah. Nggak apa-apa. Tuh kan nggak apa-apa kan, harus kan nggak boleh. Itu kan wajar. Ya nggak wajar dong. Misalnya harusnya datangnya jam 7, kita apel upacara jam 7, terus maaf datang karena terlambat, karena telat, macet.
ya udah nggak apa-apa. Ya kan harusnya bisa lebih dari jam 3 kayak jam 4 Hmm. kayak berangkatnya. Boleh korupsi asal sedikit nggak apa-apa. Fashion value. Ya, ya udah sih segitu doang kok nggak banyak. Iya. Toh kalau ada yang korupsi juga banyak yang happy. Iya, korupsi juga nggak dimakan sendiri kok, bagi-bagi juga. Iya betul. Itu fashion value. Kecuali duitnya gue makan sendiri, ya silahkan lo salahin gue. Tapi korupsi juga lo juga nikmatin juga gitu. Gue yang korupsi, tapi lo juga kebagian. Ya udah sih akhirnya dipermaklumkan. Iya nggak sih? Itulah fashion value zaman sekarang. Iya, harusnya dari awalnya Asian Value itu kan terkenalnya positifnya, segi-segi positifnya orang Indonesia Lu kan. kenapa tangan lu gini-gini sih? Maksudnya seharusnya Asian value itu terkenal dengan hal-hal yang positif gitu kan. Kalau gua kan tangannya gini ya. Kalau lu kan Asian value itu kenapa? Gerakan lu itu kenapa? Apakah Heran gue, sejak gerakan aja di no, komentarin lo. enggak kan gue penasaran. Kita kan beda karakternya. Kalau gua kan ini kenapa? Penyanyi aja kalau nyanyi ya Nah, ada yang begini, ada Titi DJ yang begini. Titi DJ cewek dong. Lu Iya, cewek apa cowok? cowok ada yang nyanyi begini, Oh, ada yang mic-nya begini, ih. ada begitu. Gini. Pasti lu edit yang itu ya. Nantangin. Nggak ada edit-editan. Gue pulang dari sini juga langsung gue upload ini. Gue pengen cepet buru-buru punya video yang judulnya Asian Value. Iya, Gitu. Jadi nggak pakai edit-editan. panas tahu. Sebenarnya ya panas itu di Indonesia tuh wajar. Cuman kenapa sekarang orang-orang tuh yang kayak yang nggak nyambung juga sih sama Asian Value kayaknya Nyambung enggak lah. deh. Nyambung. Nggak harus nyambung juga obrolan ini mah. Hmm, Ini kan judulnya Asian Value. mm-mm. Ngobrolnya mau bisa apa-apa aja. Jadi, sekarang itu ada yang bikin singkatan tentang LGBT. Lagi bete Bukan. apa? Longsor, Huh? gempa, banjir, tsunami. Masa lu nggak tahu? Tsunami, bencana alam dong. Iya, masa lu nggak tahu? Nggak tahu. Ada, itu viral juga. Oh. Viral juga. Si Coki Pardede itu punya lagu judulnya LGBT, liriknya itu. Hmm. Longsor, gempa, gitu. Terus? Ya nggak apa-apa. Gue mau kasih tahu aja. Asian value. Asian value. Kebiasaan orang Asia membuat singkatan-singkatan. Oh iya, mager. Masuk kan? Masuk kan? Masuk. Masuk, iya. Itu istilahnya mager ya? Iya. Sebenarnya kan LGBT itu singkatannya bukan itu kan? Apa tuh? Lesbian, LGBT, Lesbian, gay, biseksual, transgender. transgender. Nah, tapi karena orang kita, orang Mm-mm. Asia itu kadang bikin kayak gitu tuh. LGBT yang tadinya lesbian, biseksual, gay. gay, transgender menjadi longsor, gempa, banjir, tsunami. Asian value berarti. Orang-orang kita kan suka gitu. Iya, iya. Bikin-bikin singkatan. Iya. Kan nggak apa-apa kalau bikin singkatan doang. Ya nggak apa-apa. Emang Iya. Ya nggak apa-apa. kan lagi ngebahas Asian value. Heeh. Orang Indonesia suka bikin singkatan-singkatan. Mm-mm. Lu kan lama di radio. Mm-mm. Gua kan juga lama di radio. Mm-mm. Kita sering bikin program itu yang cari pendek-pendeknya gitu Singkatan, tuh. iya. Gitu. Padahal kan kalau zaman sekarang nggak harus kan ya. Nggak harus. Tapi kenapa ya jadi Kayak misalnya ngobras, ngobrol asik. Ya kan? iya apa Terus tuh? apa lagi? Beranda sore. Beranda sore nggak ada singkatan. Gila, nyebut program satu radio. Iya itu kan program gue yang asuh dari awal sampai nggak tahu. Aduh, udah tahu gua nggak ngedit. Enggak, Program- di TV, program TV. Oh, TV. Kan banyak kan? Iya pagi-pagi ambiar. Apa itu? Nggak ada singkatannya juga sih. YKS. Ah. Yuk kita sahur. Nah, kayak gitu-gitu itu kan Asian value tuh. Iya. Tadinya Ya itu kan? kok YKS tuh bukan yuk kita sahur, deh yuk kita santai atau apa gitu. Iya. Terus betul. momennya puasa jadinya sahur. Betul tuh itu Asian value juga. Apalagi ya menurut lu apa? Asian value itu yang terjadi di sekitar kita itu apa?
seseorang yang cenderung ibu-ibu dibanding bapak-bapak, kalau lagi sarapan di hotel, itu dia biasanya memasukkan makanan-makanan ke Tupperware atau ke tas. Oh Nggak mau iya. rugi. Iya, kayak tadi gue juga mau gitu. Asian value. Dapat brownies enak banget. Oh iya. Itu kayaknya kok gue cuma makan sekali doang atau 2 kali atau gue kenyangin di sini kayaknya sayang banget. Aston itu makanan udah pasti enak. Enak banget. Yang loh, dulu sumpah. waktu kita di pendopo, Mm-mm. yang makanan enak kurma. Oh iya. Demi Ellen itu manisnya, Iya kan? terus pulennya, Iya. bijinya kecil, Iya. dagingnya gede, Iya benar. kayak makan durian montong. Bener. Jadi gue sama si Yosef itu pernah datang ke satu acara digelar di Aston Serang. Udah makan banyak, udah kenyang gitu. Tiba-tiba pas jelang-jelang mau pulang ada kurma. Kurmanya masih banyak. Gua nyicip 1-2 ternyata enak banget. Kita berdua bingung tuh. Kalau nggak dimakan terlalu enak ya, tapi dimakan kenyang. Posisinya kita udah makan banyak. Iya ya. benar. Udah makan nasinya udah banyak, Iya. udah nyicipin makanan ini ono ujur karena saking banyaknya kenyang dan kita nggak lihat kok di situ ada kurma. Iya. Dan pas kita makan enak banget mau makan lagi. Oh itu pas acara ini buka bersama. Iya. Iya. Asian value. Terus gue sama dia sibuk cari tempat apapun itu yang bisa membawa pulang kurma itu, tapi gagal. Iya. Ya kan? Plastik nggak ada, Plastik nggak ada, gagal. Tapi itu tisu kurmanya nggak enak bisa. banget. Tisu nggak bisa dong, karena Iya. kurma kan lengket. Betul. Asian value. Asian value. Apalagi Asian value. Dan gue tuh lupa nanya nama kurmanya itu apa jenisnya. Kayaknya itu kalau kita beli mahal deh. Iya. Tapi salutnya itu bisa jadi hidangan dessert di sini. Keren. Kalau gue udah biasa makan kurma enak. Iya sih. Udah biasa. Ini direkam nggak sih? Direkam lah. Oh iya. Itu Asian value. Semoga Asian value bisa kembali lagi ke Hal positif. Ke makna awal, yaitu adalah hal-hal yang positif. Karena kalau Asian value dinilai atau dimaknai sebagai hal yang positif, kita semua sebagai orang Asia juga bangga. Ya kan? Begitu. Oh gini, oh Asian value. Oh iya, Asian value. You have aduh, bisa nggak bahasa Inggrisnya ya? You have Asian value. Asian value di mana anak bisa mengikuti jejak orang tuanya. Contoh, kalau artis punya anak, biasanya si anaknya bisa jadi artis juga. Ya enggak? Ya, Nah, itu cenderung. Iya, biasanya. Iya. Entah itu bapak ibunya penyanyi, anaknya bisa jadi pemain sinetron meskipun nggak bisa nyanyi. Betul. Bapaknya dokter, anaknya bisa banyak yang jadi dokter. Iya. Terus maksud lu gimana? Di politik juga banyak yang kayak gitu. Yang kayak begitu ada. Kayak siapa? Kayak yang nggak jauh-jauh di pemerintahan kita, daerah juga kan banyak. Siapa? Daerah. Iya siapa? Masa nggak bisa nyebut? Kalau artis, Anang, anaknya juga ada tuh yang penyanyi. Aurel, ya kan? Ya. Banyak. Kalau meskipun pemerintahan nggak full jadi penyanyi profesional sih. Pemerintahan, balik lagi pemerintahan. Siapa? Lu mengklaim itu memang ada? Ada. Siapa? Kakaknya jadi gubernur, adiknya jadi bupati. Siapa? Namanya? Menantunya jadi apa tuh wali kota ya? Nggak tahu, gue nggak ngerti apa yang lu masukin. Gue mah nyantai aja. Ada, tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa gimana? Kan Asian value dipermaklumkan dong. Ya udah, ya mungkin karena dia punya kualitas gitu kan. Itu yang lu omongin itu bukan dinasti politik ya? Iya, karena dinasti politik juga sekarang jadi Asian value kan. Oh, iya. Berarti menurut lu nggak apa-apa? Nggak apa-apanya kalau... Ntar dulu deh. Kalau bapaknya penyanyi, anaknya ikutan jadi penyanyi boleh nggak? Boleh banget. Walaupun anaknya suaranya nggak bagus, boleh banget ya? Boleh banget asal boleh. Menjual. Asal menjual, oke. Kalau bapaknya
kerja, kalau bapaknya berprofesi sebagai pejabat gitu, anaknya ikutan juga gitu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Hmm. Langsung aja, maksudnya bapaknya presiden, anaknya bisa jadi wakil presiden. Emang ada? Ada, bukan ada, kan emang udah terjadi. Oh, apa namanya, FYP di TikTok gua itu kebanyakan Vina soalnya. Oh, Jadi nggak gua tahu nggak sih. ngikutin kayak gitu-gitu. Kan itu namanya privilege kan. Ya siapa? Nggak siapa? Ya, Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden Joko Widodo, kenapa? Ya, menjabat 2 kali periode jabatan sebagai presiden. Terus? Nah, setelah lengser, anaknya terpilih sebagai wakil presiden Republik Indonesia Anak bersama kandungnya. ya anak kandung lah. Masa anak asuh, anak Siapa? ya Gibran Raka Buming Raka Oh. kan. Oh, presidennya siapa? Prabowo Subianto. Oh, Prabowo. Kalau Prabowo bukan anak Jokowi. Ya bukan dong. Masa dua-duanya anaknya Kan gua nanya. Kan TikTok gue isinya FYP-nya Vina semua. Gua nggak iya. ngerti. Kira gue presidennya Gibran, wakil presidennya Kaisang, kirain. Oh, lu ngeharap dan berdoa yang terjadi itu buat memimpin Indonesia. Nggak mengharap sih, kirain. Memprediksi. Iya. Pasti kan ada landasannya, dasarnya. Lu memprediksi kayak gitu. Karena dua-duanya juga punya privilege ya, Iya, punya benar. kemampuan juga iya. Kemampuannya belum kita tahu maksudnya. Loh, gimana lu udah Karena- bilang karena- mereka punya kemampuan, tapi masa gue bilang suara kamu bagus loh, udah pernah denger? Belum sih, tapi suara kamu bagus, masa gitu? Iya. Suara kamu bagus loh, coba nyanyi, ternyata nggak bagus. Nah, betul. Jadi dari cara ngomong kan, suaranya ngebas nih, bagus nih kalau buat nyanyi nih. Oh, prediksi, Iya. dugaan. Tapi ternyata pas nyanyi kan, gitu. Oh, jadi berarti lu salah dong menduga tadi itu. Iya, kita berharap sih, Gibran sama Kaisang punya. kita berharap juga yang ini nggak salah. Emang lu nyoblos mereka 02? Oh, kalau nyoblos kita kan harus tertutup ya, nggak Hey. boleh ngasih tahu, Hai. nggak Hai. boleh ngasih tahu Hai. siapapun. Masa? Lu tadi ngasih tahu gua 03. Kan out of record. Oh, ini di record. Gue nyoblos nomor berapa? Enggak, gue nggak ngasih tahu. Lu tadi ngasih tahu. Di Jadi, keluarga gua nyoblos 03. Terus gua salaman. Oh, lu 03, ya udah gua salaman. Gua 01. jadi ceritanya adalah ngobrol-ngobrol dengan Pak RW. Video gua mah nggak ada yang nonton, lu kenapa keringetan? Emang panas. Nyoblos. Jadi ngobrol-ngobrol, ada Pak RW dateng gitu kan. Coblos ya nomor ini, nomor ini, nomor ini, nomor ini. Lu berarti ini loh, ngebuka satu tindakan yang untuk sebagian orang tidak cocok di video ini loh. Bukan, dan itu nggak ngasih duit, enggak, cuman 50.000 aja kan dapat. enggak dong, enggak. Masa? Kalaupun dikasih juga gue terima, tapi ya nggak ngasih, gitu Kecewa, kan. lu nya kecewa, nggak tahu diri ya. bukan nggak tahu diri sih. Dekatnya Si kagak kasih. Pak RW-nya itu kayak penyuluhan aja. Oh, kalau yang ini bagus, yang ini juga bagus, yang ini bagus, terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana gitu kan. Kelebihan kekurangannya si ini Siapa nama RW-nya? jangan disebutin lah, itu out of record aja. Kan di Vincent Desta itu ada yang tengah terus dia datang ke tengah kita biar langsung kita klarifikasi aja. Now, Kalau lu nyebut nama RW-nya, lu boleh kasih foto RW-nya ke gua edit dah. nggak usah dong. Serius? Nggak usah. Serius. Nah, iya, Jadi ntar dia di tengah ini bisa gua taruh nih. Gua pasang mukanya di sini, terus kita berdua seakan ngobrol sama dia. Bapak betul ya melakukan itu? Dia nggak jawab nggak apa-apa. nah, dia tuh RW yang bagus, emang dia menjelaskan caleg-caleg. Emang calegnya banyak kan, tapi nggak semuanya disebutin. Cuma Capresnya? Jadi kan waktu itu kan ada capres. Iya, enggak, gua fokus ke capresnya. Oh, kalau capres juga dia jelasin kan. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. 01 apa bagusnya kata dia? Bagus karena Apa katanya? pernah memimpin Jakarta. Jakarta kan jadinya lebih baik Oh, dari segi Dia pendukung Anies ya. infrastruktur. Enggak juga. Dia cuman menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang 02 kelebihan kekurangannya. Apa kelebihannya? Yang mana? Yang 02 lah. Oh, Kan tadi 01 dijelasin. 02 Lu itu. kayaknya nggak suka orang tahu kelebihan 02 ya? Kok tadi 01 mau dijelasin? Sudah pernah memimpin Jakarta. 02 Iya. lewat aja lu cepet. 02 kan Nah. juga udah jadi Menteri Pertahanan. Bagus kan? Oh, iya.
Yang satunya juga wakil presidennya juga si wakilnya juga kan jadi apa tuh wali kota Solo juga gitu kan, memimpin juga udah bagus. Itu kata Pak RW-nya. Iya. Terus yang 03? Yang 03 kan gubernur Jawa Tengah. Sama itunya tuh siapa tuh menteri apa sih? Komeng. Kok Komeng, menteri ini Polhukam ya? Oh iya, Bapak Mahfud. Iya. Kan gue ingatnya Komeng. Oh, apa katanya Pak RW-nya itu? Iya, itu juga bagus. Kelebihan kekurangannya ini. Jadi terserah Bapak mau milih nomor berapa. Terus gue sebutin lah, saya pilih ini aja deh. Apa tuh? 03. Oh, nyebut itu. Di depan RW-nya? Iya. Di depan masyarakat banyak juga? Terus enggak, di depan RW-nya doang. Terus kata Pak RW juga, iya sih saya juga 03. Oh ya udah. Berarti kita sama ya Pak. Iya, nggak tahu nih warga yang lain pilihnya apa, nggak tahu. Oh ya udah. Jadi sepakat tuh, gue, bokap gue, nyokap gue dan Pak RW itu milihnya 03 kan. Pas penghitungan suara itu kan penghitungan suara sampai subuh kan. Disebutin tuh 01, 02, 01, 02. Kata gue kok nggak ada 03-nya. Nah, karena sampai subuh kita juga nggak mantau sampai pagi juga. Pas dilihat penghitungan suaranya 4. 4. Iya. Warganya ada berapa kira-kira? Jumlahnya? Jumlahnya ada berapa? 200. Lebih pasti. 500. Ya sekitar segitu. Katakanlah 500. Iya, katakan 500. 03 cuma dapat 4. Iya. Dan itu tahu dong 4 itu siapa? Gue, bokap gue, nyokap gue, RW itu. Dan itu milihnya tanpa suruhan ya. Cara dari ngobrol-ngobrol aja. Terus akhirnya mau pilih nomor berapa? Ya udah deh 3 aja. Oh iya sama dong gitu. Berarti lu bukan milih 02. Ya nggak apa-apa kan? Ya, ada yang milih 01, 02, 03 kan pemenangnya udah ditetapkan KPU 02. Iya, balik lagi ke yang tadi. Berarti nggak apa-apa dinasti politik kata lu tadi itu. Sebenarnya nggak dinasti politik juga sih itu. Lu jadi ngebela 02. Nggak ngebela juga sih sebenarnya ya. Maunya apa sih? Kan gua mah cuma ngedenger doang. Nggak dinasti politik juga sih sebenarnya. Nggak dinasti politik, itu kan anaknya. Kan anaknya juga punya. Kata Bung Rocky, Ya. nepotisme itu dari kata nephew. Ponakan. Jadi Oh ya? nepotisme gitu. Jadi nepotisme itu ada hubungan darah. Oh. Jadi kalau ini yang dikatakan Bung Rocky Gerung ya, katanya. Jadi dia bilang kalau Jokowi dan Gibran itu dikatakan bukan nepotisme, berarti Gibran anak siapa? Gitu. Siapa tahu keponakannya. Ya tetap nepotisme. Oh, jadi nepotisme tuh bisa anak, bisa menantu, betul. bisa ini itu. Betul, karena nepotisme itu dari kata nephew tadi itu. Nephew apa sih? Ponakan kan? Iya. Ponakan, jadi nepotisme gitu. Berarti sekarang Kan Gibran itu keponakannya MK. Oh gitu. Oh, iya. Oh, Iya kan? baru tahu. Karena FYP lu kan Vina semua. Iya. Begitu. Nah, berarti lu tadi bilang itu bukan dinasti, itu dinasti dong. Oh, itu dinasti. Emang kalau dinasti tuh nggak boleh ya? Kalau menurut lu? Iya, orang gue nanya, kalau dinasti nggak boleh. Kalau gua nggak boleh. Oh, kenapa? Ya karena itu sebenarnya bukan Asian value. Oh. Dinasti nggak boleh lah. Emang dinasti munculnya sejak kapan sih? Ya. Ya kan gue nggak tahu awal mula munculnya dinasti. Masalahnya lu nggak tahu, nanya ke orang yang nggak tahu. Oh, nggak tahu juga. Iya. Baru-baru ini aja kali kan? Baru-baru ini. Di daerah lain. Lu bilang tadi ada yang kayak gitu, berarti kan udah lama dinasti. Iya, itu juga baru kemarin sih baru tahunya. Oh, ternyata ini anaknya ini. Oh, ternyata siapa ini tuh siapa ini anaknya ini. Ya kan harus inilah. Kalau lu nggak mau bilang aja. Lupa lah gitu. Iya, lupa. Apa? Oh, ini tuh anaknya siapa? Katanya sih ini anaknya ini. Iya, siapa namanya? Lupa. Lupa. Oh.
Kalau menurut Dark Yosef, jokes tahu. kalau menurut Yosef dinasti politik itu tidak apa-apa teman-teman. Kalau menurut saya itu tidak boleh. Nah, Itu eh, aja sih garis kita. iya. Kalau misalkan nggak Jadi lu orang yang pro dengan dinasti politik. Kalau gua orang yang kontra dengan dinasti politik. Nah, kalau misalkan nggak boleh, apa setelah ini nanti harus disahkan peraturan, bukan undang-undang ya, terserah mau undang-undang kayak mau peraturan kayak ini misalkan kalau bapaknya seorang pejabat, anaknya nggak boleh jadi pejabat, begitu. Seharusnya tidak. Ya, 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 ya. Jadi kalau misal, jadi nggak boleh anaknya pejabat atau keponakannya pejabat atau siapanya pejabat. Iya. Kalau menurut gua sih seharusnya enggak. Ya, ya udah. Kecuali kalau di luar pemerintahan ya. Heeh. Misalnya penyanyi itu kan nggak ada kaitannya. Kalau penyanyi kan nggak bikin undang-undang, nggak ada kebijakan, nggak pakai duit negara, nggak pakai apa. Itu Kok boleh. kok dikotak-kotakan begitu Loh, sih? kalau penyanyi kan nggak pakai APBN, nggak pakai APBD. Uang lu kan bayar pajak, ya kan? Mas Anang atau Mas Dani atau siapapun punya anak dijadiin penyanyi kan dia untuk rekaman nggak pakai duit kita. Pakai duit siapa? Ya pakai duit dia sendiri lah. Oh, bukannya ini juga pakai duit dia sendiri? Enggak dong. Duit siapa? Kan APBN untuk Emang kalau nyalon nyalon jadi pejabat itu pakai APBN? bukan. Kalau dia sudah menjabat, Heeh. itu kan untuk menjalankan pemerintahan pakai duit APBN, mengelola APBN, APBD. Heeh. Itu kan duit kita. Makanya kalau buat gua jangan ada dinasti politik. Iya, tapi kalau misalkan penyanyi boleh. Boleh kan penyanyi kan nggak pakai duit APBN, pakai Iya. duit dia sendiri. Sekarang gini, gua jadi presiden misalnya, gua Iya. punya kebijakan mau bikin sesuatu Heeh. di seluruh provinsi di Indonesia, itu kan duitnya dari APBN, Heeh. gitu, uang kalian itu, Heeh. ya kan? Sementara kalau Ahmad Dhani punya anak, terus dia mau konser kan nggak pakai duit APBN, Heeh. bikin duit dia sendiri. Dari sponsor dong. Iya, tapi kan bukan APBN, Iya. begitu loh. Nggak boleh kalau menurut gua. Ya kalau misalkan si Ahmad Dhani punya anak berkualitas terus jadi penyanyi, oke kan? Ya, nggak berkualitas pun boleh sah-sah aja, terserah dia. Nah, kalau misalkan si presiden, misalkan pejabat punya anak yang berkualitas juga di dunia politik, terus nggak boleh karena dia anaknya pejabat. Menurut gua sih nggak boleh. Karena Menurut gua karena dia nanti akan digaji atau dia akan melakukan kebijakan atau akan melakukan itu pakai uang, nggak mungkin pakai uang pribadi dong. iya, karena dia menjalankan tugas negara kan ya, Betul. dengan uang rakyat kan, bukan duit pribadi. Betul. Nah itu menurut gua nggak boleh. Iya, nggak bolehnya karena dia yang akan mengelola duit rakyat. Betul. Jadi nggak, kalau lu anaknya si pejabat ini, lu nggak boleh deh ngelola duit rakyat soalnya lu anak pejabat. Nggak boleh. Kenapa nggak bolehnya? Ya karena itu dinasti politik. Iya, dinasti politik. Maksudnya gini. Dan akibat dari dinasti politik kan di sejumlah daerah kita udah tahu korupsi dari bapak anak semuanya, kroni-kroninya, semuanya dipasang. Kalau misalnya gue punya anak 8, gue sebarin tuh anak gue. Ntar anak gue punya teman circle, sebarin lagi. Iya. Gitu. Ya terus kenapa? Dan bisa jadi tidak semuanya berkualitas loh. Iya, bisa jadi tidak semuanya Ya kan? berkualitas. Kalau misalnya gue punya anak 5, yang 2 suka dengan dunia politik, masih mending lah, masih mending itu. Yang 3 ini udah, kalau dengar politik udah gatal-gatal, udah muntah-muntah, udah mual-mual nih. Tapi karena gue pengen masang 3 ini, ya udah sih nggak apa-apa, pasang aja. Pak, tapi kan saya nggak suka politik nanti. Udah, yang penting lu di situ, ntar bapak yang bakal ngerjain lah. Gitu lu kayak misalnya di perusahaan terus, Yosef, kamu jadi ini ya, IO. Nanti kalau perusahaan ini dapat sponsor, wih Pak, saya emang nggak suka IO, saya emang lebih suka
sama lebih suka di belakang komputer Mm-mm, ngetik. mm. Tapi harus ada orang IO. Ya siapa kayak yang lain? Nggak usah. Kalau yang lain nanti saya kan belum percaya, nggak bisa Mm-mm. megang ini. Si Otong aja Pak. Si Otong mah bagus dia Pak. Tapi udah lu aja. Tapi kan saya nggak bisa. Udah. Yang penting mah klien, sponsor taunya lu orang IO. Ntar Mm-mm. masalah gimana, ntar gue yang ngerjain. Lu tinggal Iya. ini kan gitu. Itu kan berarti sebenarnya bisa jadi orang itu nggak berkualitas tapi dipaksakan untuk Heeh. kepentingan dirinya sendiri. Itu yang Misalkan tidak boleh. misalkan orang itu nggak berkualitas, misalkan nih ya, lu bokap gue anaknya, lu nyuruh gue jadi pejabat gitu Iya. kan. Misalkan pejabatnya gue jadi wali kota deh misalkan. Nah, buat terpilih jadi wali kota kan kita harus kampanye lah, Betul. ini Betul. segala macam. Nah, sedangkan gue nggak mau nih kan. Nah, kalau gue nggak mau terus dipaksa, nah pas kampanye pun gue nggak bakal ngomong, ayo dukung gue, Oh, enggak. gue Terus? jelaskan ini itu segala macem, visi misi gue gini segala macem, kan pasti juga kelihatan, orang ini nggak kayaknya nggak bakal jadi, kalau nanti jadi wali kota Tidak nggak akan bakal bagus. bener, nggak bakal. Betul. Iya. Nah kampanyenya kan gue yang ngatur. Kalimatnya lu mau ngomong apa gue yang bikinin. Emang ngomong iya. Oh iya dong. Kan lu nggak bisa apa-apa. Nah Iya. terus pas ngomongnya gue ngomong apa? Kan bisa baca. Bisa pakai prompter. Bisa Oh pakai. iya. Oh iya dong. Pak aku ngomong udah sih santai. Nih lu ngomong itu. Bisa jadi orang-orang di luar sana ngerasa kok si Yosef kayaknya nggak bisa ngomong, dia mah bisanya baca. Kalau baca mah semua orang juga bisa, tapi kalau ditanya wartawan dia nggak bisa. Giliran semua orang di sana mungkin bakal ngerasa gitu. Pastilah, tapi Emang ada yang pas ditanya wartawan nggak bisa ngomong ya? gua, lu pengen gua ngomong siapa? Gua ditanya wartawan nggak bisa. Gua gagap. Gua kalau ditanya, Mas, rencana Mas tahun depan apa? Gitu. Kita lihat aja nanti. Iya. Paling jawabnya gitu aja sih kan? Iya. Ya itu bisa, maksudnya apalagi gue punya duit, gue punya kuasa, apalagi gue punya duit, gue bisa kerahin semua orang, gue bisa bentuk tim untuk, gue bikin 10 orang ya untuk dampingin Joseph terus kemana-mana, pokoknya kalau ada apa-apa ini bisa. Oh iya. Bisa dong. Apa yang nggak bisa dilakukan dengan duit? Ya udah berarti Seseorang yang punya anak yang bisa dan mampu dan berkualitas saja gue nggak setuju, apalagi ternyata dia tidak setuju. iya, kembali lagi sih ke anaknya. Tapi kan lu pro dinasti politik ya nggak apa-apa. Iya, sebenarnya kembali lagi ke anak saya sih. Kalau anak nggak pro dinasti politik juga, dia pro dinasti politik. nggak pro dinasti politik. Sebenarnya setuju nggak setuju, bukan. Enggak, kalau gue bukan setuju nggak setuju, gue mah nggak setuju. Sebenarnya mindsetnya sih bukan dinasti politik ya, karena entah itu kebetulan, entah itu Kebetulan gimana? kebetulan, Nggak ada yang kebetulan. kebetulan juga enggak sih ya. Nggak mungkin kebetulan. Tapi kok bisa terpilih? Ya karena ada yang milih. Yang milihnya disuruh. Lu yang ngomong. Ya maksudnya seseorang terpilih menjadi pejabat kan, maksudnya kan itu ada pencoblosan segala macam, banyak supporternya, banyak pendukungnya. Nah kalau emang orang itu nggak kompeten, terus tahu dia itu anaknya pejabat, pasti dia karena dekingannya bapaknya si ini. Tapi ternyata banyak yang milih gitu tuh. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ada sesuatu yang bikin orang-orang itu memilih dia. Contohnya banyak. Apa salah satunya? Ya 2 kek, 3 kek. Kalau dia pengen badannya wangi, tiba-tiba lu mau badan lu wangi nih gue kasih parfum, tapi milih ini bisa. Oh, nyogok gitu? Enggak, ngasih parfum. Ngasih parfum. Dengan cara kasih parfum bisa, terus milih bisa. Tapi gue nggak pernah dikasih parfum. Ada pernyataan atau istilah ya, kalau sampai ada cowok yang menginginkan seorang cewek, lalu ceweknya itu tidak mau, itu mungkin bukan karena si cewek itu tidak suka sama dia,
Ya karena belum cocok aja. Heeh. Terus hubungannya apa? Cocok harganya maksudnya. Cocok harganya. Oh, Gitu. BO. Bukan dong. Kan gue tadi bilang harga. Bukan harga, tapi Harganya si harga. ceweknya apa harga si Harga cowoknya? ceweknya belum cocok aja gitu. Harga ya tanda kutip ya. Jadi bukan bukan BO, bukan duit, bisa jadi apapun lah Hmm, gitu. Gini aja nih. Lu suka warna apa? biru, Lu benci warna apa? pink. Pink. Lu gua kasih 100.000 untuk lu bilang gua suka warna pink, mau nggak? Mau. Cepet banget. Oh, Ya berarti kayak gitu. oh itu Tapi berarti begini, lu gua kasih 1.000 heeh, untuk bilang gua suka warna pink, mau nggak? mau 1.000. Nah, Nggak mau. nah, gua naikin lagi 5.000, mau nggak? Enggak. 50.000, mau nggak? Boleh deh. Nah, 100.000, mau nggak? Apalagi? Nah, berarti kan lu nggak mau bukan karena nggak cocok, belum cocok aja harganya. Gitu. Berarti nyogoknya harus di atas 50.000. Ya, cuma ironisnya yang terjadi di masyarakat kita itu baru dicogok 1.000 aja dia udah mau. Berarti itu kan menguntungkan orang yang nyogoknya. Emang iya 1.000? Ya itu mah cuma istilah doang. Oh, Kalau dipikir-pikir kan banyak orang di luar sana yang 50.000 diterima untuk 5 tahun. iya. Berarti kalau dihitung harian kan berarti itu satu harinya dia berapa rupiah. Receh. Tapi emang sebenarnya tanpa disogok pun dia pasti bakal nyoblos itu sih. Belum tentu. Iya. Kecuali dia pilihannya memang dia. Dan sebenarnya ya di awal-awal waktu pas Orang itu bisa berubah kalau harganya cocok. pemilihan dua presiden waktu itu mas cuma ada dua pilihan itu doang. Itu semua itu kebanyakan pada pengennya si Ya. A yang menang gitu kan. Ah, siapa tuh? Tapi nggak kepilih. Ah, siapa? Nah, sekarang pas dia nyalonin lagi, dia emang pengennya itu Betul. gitu. Tapi pengennya itu tuh sepaket nggak atau cuma dia doang? Ya karena adanya itu, Ya begitu. iya, let's see aja ke depannya gimana. Yang mana? Ke depannya gimana. Kalau misalkan emang kinerjanya bagus, ya lanjutkan. Kalau tidak, Kalau tidak bagus, ya udah selesai. itu ada kerugian loh yang kita rasakan. Apa tuh? Kayak misalnya udah sih si Andi mah dilesin aja piano. Kalau dia bagus ya bakal lanjut. Kalau dia nggak bagus ya udah ganti lagi. Ternyata dia merasa nggak cocok main pianonya setelah les piano 3 bulan. Nah, berarti kan kita udah rugi 3 bulan tuh bayar. Semacam taruhan sih ya. Iya. Tapi kalau kita udah tahu pasti si Andi ini lebih suka main basket dibanding piano daripada itu, ya udah lesin aja basket. Kan dia udah bisa basket. Ya basketin terus aja. Iya. Ah, itu essence value lagi tuh kalau menurut gua. Ketika ada anak yang jago matematika, bukannya dilesin matematika biar lebih jago, malah dilesin bahasa Inggris. Kayak lu tadi bilang, lah kan ngapain harus dilesin matematika? Orang dia udah jago matematika, lesin aja bahasa Inggris. Ya kan? Padahal harusnya kalau menurut gua itu dilesin yang dia jago agar semakin tajam. Iya. Kalau menurut gua gitu. Sebenarnya iya. Iya. Tapi ada baiknya semua bidang juga harus bisa. Iya, tapi kan itu kalau nggak cocok buang-buang waktu dan buang-buang duit. Contohnya. Itulah pentingnya analisa sidik jari. Oh iya, ya ampun. Finger Kalau promosi nggak sih? Anaknya temen gue, itu dia udah kelas 3 SD. Dia tuh hobinya olahraga. Betul. Banget. Nah, sampai sekarang kelas 3 SD, karena dia hobinya olahraga, main bola, main basket, segala macam. Karena dia di akademiknya kurang banget kan, karena hobinya olahraga. Benar. Belum bisa baca tulis. Betul. Ngitung juga belum Betul, bisa. ya. Nah, oleh sebab itu, daripada dia dilesin lagi olahraga, tapi dia nggak bisa baca, ya makanya dia lesin baca tulis. Kelas berapa? 3 SD. Harusnya kan kelas 3 SD setidaknya A sampai Z udah Ya, bisa. Kan? kalau menurut gua baca tulis itu dasar. Benar, kalau itu benar. Kalau itu benar. Yang nggak benar itu maksud gua kalau dia udah suka cabang olahraga, ya dilesin tari tradisional. Oh ya. Nah, itu buat baru apa? salah.
Ya kan? Tapi kan ada orang yang berpikir ya nggak apa-apa sih mas. Dia kan kalau menurut saya olahraga udah jago kok, semua jago. Basket bagus, sepak bola bagus. Cuma pengen aja gitu dia Mm-mm. bisa hal lain, ya udahlah tari tradisional, ya buat apa. Iya, gue juga iya sih. Gue salah les bahasa Inggris dan sekarang buat apa nggak kepake bahasa Inggrisnya? Asian value lagi yang pernah gue dengar dari Helmi Yahya, udah mau habis. Asian value, Helmi Yahya tuh bilang kalau di Indonesia itu satu orang lebih suka bisa banyak tapi nggak ahli. Kalau di luar negeri bisa satu tapi ahli. Nah, itu Asian value tuh. Iya, iya, Kalau iya. menurut lu gimana? Jadi orang Indonesia tuh bisa main gitar, bisa ahli, enggak sih. Bisa main keyboard, bisa ahli, enggak. Bisa main drum, bisa dong, ahli, enggak. Bisa main biola, bisa ahli, enggak. Gitu, bisa semua tapi dia. Tapi kalau di luar negeri tuh bisa main drum, bisa main gitar, enggak. Bisa main keyboard, enggak. Drumnya ahli, oh saya mah ahli banget di drum, nah gitu. Tergantung sidik jari juga sih. Iya. Gua termasuk orang yang bisa banyak tapi nggak ahli. Nah itu berarti nggak sesuai Helmiah ya. Iya kan tadi Helmi Yahya bilang kalau di Indonesia tuh banyak gitu. Kalau di Amerika itu katanya itu mereka lebih fokus ke satu keahlian aja gitu. Makanya di luar negeri tuh banyak yang pemain skateboard bisa keliling dunia. Oh iya, iya, iya. Pemain skateboard keliling dunia, pemain Pakai selancar keliling dunia gitu kan. Kalau di Indonesia mah bisa semua tapi nggak keliling-keliling dunia gitu. Paling keliling komplek. Ya kan? Di luar negeri kan gitu kan. Ih, gila, dia kerjaannya itu bangun tidur selancar di laut sampai sore, terus tidur lagi paginya selancar terus gitu. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi itu kan kerjanya bangun tidur main bola, bangun tidur main bola, bangun tidur main bola, keliling dunia. Jadi luar negeri value-nya mereka itu kalau dia suka di bidangnya itu jadi passionnya seumur hidupnya. Betul. Kalau di Indonesia ada mungkin ya orang tua yang, Dek, kamu mama lihat kok main musiknya cuma piano aja, belajar yang lain sih, biar bisa yang lain tuh, biar bisa main gitar kayak ini. Dek, kamu itu bisa loh main pianonya bagus, belajar nyanyi sih. Jadi dia bisa tapi nggak ahli-ahli amat. Gitu. Iya. Karena waktu untuk belajar piano itu dialihkan untuk belajar gitar, dialihkan untuk belajar gitu, begitu. Tapi kan bisa dari semua bidang itu bisa mensupport satu bidang itu kan. Contoh, misalnya dia nilai rapotnya semuanya bagus kecuali matematikanya. Nah, akhirnya dilesin matematika kan. Nah, karena udah dilesin matematika, akhirnya nilai yang lain juga ikut bagus juga. Iya nggak sih? Betul. Nilai lain 7, ya kan? Matematika 4, ya kan? Dilesin matematika, dapat 8. Artinya kan 4 tambah 4, 8. Yeah. Ya kan? Kalau dilesin yang ini, 7 tambah 4, ber-11. Iya, 7 tepat 11, tapi matematikanya jeblok. Iya, ya nggak apa-apa lah. Kan orang bisa masuk surga tanpa harus jago matematika. Nggak apa-apa lah, Asian value-nya ya, Asian value Indonesia. Asian value luar dong. Oh. Kalau Asian value kan kamu itu kalau nggak bisa matematika tuh mau jadi apa? Iya, harus bisa matematika. Iya, di Indonesia emang iya. Iya, Asian value. Tapi kalau orang luar negeri mah nggak bisa matematika nggak apa-apa. Lu bisa main skateboard aja, boleh kok keliling dunia, dapat sponsor. Nggak harus jago matematika. Nggak harus. Tapi dia jago main skateboard, trik-triknya bagus. Ya. Karena Indonesia sering bully. Betul. Lu bisanya main skateboard doang. Iya, betul. Matematika lendol. Betul. Kamu punya pacar, Neng? Punya, Pap. Kerja di mana pacar kamu? Apa? Dia pemain skateboard. Apaan lu? Mau hidup dari mana lu pacar lu pemain skateboard? Gitu. Orang Indonesia kan gitu. Iya. Pacar kerja di mana? Pacar saya kerja di bank. Wah, gitu dong. Padahal mah belum tentu. Pacar lo siapa? Pemain gitar. Wah. Ya elah, pemain gitar. Ujung-ujungnya nanti papa ngelihat dia di perempatan jalan ngamen. Padahal dia di acara wedding. Oh, padahal dia keliling tenda. Keliling tenda, guys. Iya dong kan. Begitu. Ngegitar di tempat wedding. Kok lu gini sih? Gitar. Oh, tapi kalau di situ kok kidal ya?
ke tangan kiri. Nah, kalau gitu tangan kanan tuh. Oh, salah ya gue ya? Kami berdua mau cari cemilan lagi, habis itu baru pulang. Ya ampun, cari cemilan lagi nggak tuh? Kan Perut udah kurus loh. masih ada, tadi yang gue lihat apa? Risoles. Risoles, risoles, Oh iya, risol. Asian value guys. Risoles. Apa lagi tadi? Lu comot apa tadi? Apa namanya, brownies, Brownies sama satu lagi. Yang warna hijau. klepon,